Maka ahlu sunnah tidak akan menyatakan fulan adalah wali Allah kecuali ada dalil yang jelas di dalam nas, baik Al-Quran atau hadis, yang berbicara tentang hal tersebut. Dan mereka tidak berbicara melalui hawa nafsu, mereka tidak berbicara melalui akal, mereka tidak berbicara melalui karamat-karamat. Nampak bahwa fulan begini, fulan begitu. Ahlus sunnah tidak menjadikan itu hal-hal yang aneh yang terjadi pada fulan, hal-hal yang aneh yang bisa dikerjakan oleh fulan. Ahlus sunnah tidak menjadikan itu sebagai dalil bahwa seseorang itu dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sesuatu yang terjadi pada hal yang luar biasa bisa saja terjadi kepada wali Allah dan bisa saja terjadi dengan cara wali syaitan. Hal yang luar biasa, khawariqul adat, hal-hal yang di luar kebiasaan. Biasanya manusia kena air basah, jadi kenapa dia kena air tak basah? Manusia biasanya tidak bisa terbang, kenapa dia bisa terbang? Manusia biasanya tidak bisa berjalan di atas air, kenapa dia bisa berjalan di atas air? Terjadi hal yang luar biasa. Manusia biasanya kena api terbakar, kenapa dia tidak terbakar karena api? Misalnya, itu tidak dijadikan oleh Ahlus Sunnah dalil bahwa fulan adalah wali Allah. Karena menurut Ahlus Sunnah hal yang seperti itu bisa saja karamah yang Allah berikan kepada walinya, dan bisa saja permainan syaitan. Jadi untuk menyatakan seseorang wali Allah, justru untuk menyatakan seorang wali Allah atau wali syaitan sekalian, hanya dalil. Hanya dalil. Oleh karena itu dari sini Anda menghimbau saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, hati-hati untuk menyatakan fulan wali Allah. Itu adalah qaulun yang sangat berat, perkataan yang sangat berat, yang di dalamnya terdapat aneka ragam berbicara perkara gaib tanpa dalil. Maka bertakwalah kepada Allah. Anda berbicara mewakili Allah bahwa Allah mencintai fulan tanpa ilmu, itu berbahaya sekali. Kapan Allah memberikan izin kepadamu untuk mengatakan fulan adalah orang yang sangat dekat dengan Allah, dan Allah sangat dekat dengan dirinya, dan dia orang yang pasti masuk surga, pasti jauh dari neraka, pasti mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang diceritakan oleh Allah dan Rasulnya tentang orang-orang yang beriman? Apa dalilmu untuk mengatakan itu sehingga engkau berani mengatakan fulan wali Allah? Berbeda kalau engkau menisbatkan kepada penilaianmu saja terhadap dirinya, wallahu alam apa yang terjadi, itu lain cerita. Menurut saya, penilaian saya melihat orang ini, kayaknya orang ini wali Allah, tapi Allahu alam. Kalau Anda mengatakan seperti ini, Anda tidak berbicara kepada manusia mengenai Allah tanpa ilmu. Anda tidak menisbatkannya kepada Allah. Dengarkan baik-baik. Menurut penilaian saya, setelah saya bergaul dengannya, saya mengetahui siapa dia, bagaimana ibadahnya, bagaimana ketakwaan yang saya tahu, menurut saya, nisbatnya kepada siapa? Kepada diri kita. Penilaian saya terhadap dia, sepertinya dia adalah wali Allah. Allahu a'lam, entah iya entah tidak, tapi menurut saya kepada dia. Kalau Anda salah, Anda tidak menisbatkan perkataan itu kepada Allah. Anda menisbatkan perkataan itu kepada pendapat dirimu, yang memang pendapat dirimu adalah gudang kesalahan. Soal manusia salah dalam menilai suatu hal yang wajar. Wong sahabat Nabi SAW salah menilai. Ada orang yang berperang di medan jihad sangat gagah berani, kemudian luar biasa, dan para sahabat mengatakan dia kalau terbunuh mati syahid. Saking semangatnya berjihad, kata Nabi, huwa min ahli nar, dia penduduk neraka. Padahal berperang di jalan Allah di zaman Rasul tercinta, di zaman Nabi kita tercinta, dan berperang di barisan Nabi tercinta. Ada yang lebih hebat daripada itu? Ada perang yang lebih hebat daripada pemimpin perangnya langsung Nabi kita Muhammad SAW? Tidak ada.
Jihad yang benar-benar jihad, itulah jihad yang terhebat. Jihad yang pemimpin jihad dari kaum mukminin adalah Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Ada salah seorang di antara mereka yang berperang dengan gagah berani, yang sangat dekat dengan musuh. Yang lain tak bisa mengikuti. Sambil mereka mengatakan, fulan kalau terbunuh syahid. Kata Nabi SAW, huwa min ahlin nar. Dia penduduk neraka. Nabi bicara melalui apa? Melalui wahyu. Dalam bab ini sahabat saya salah menilai. Oleh karena itu, bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari jelas, la yuqal fulan syahid. Tidak boleh dikatakan fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid, enggak boleh. Sahabat Nabi saja salah. Sahabat Nabi salah. Dan sahabat Nabi tahu bagaimana dia dalam kehidupan hariannya. Bagaimana dia dalam imannya kepada Nabi dan semacamnya. Tapi Nabi mengatakan, huwa min ahlin nar. Dia penuh neraka. Lihat betapa perkara itu tak bisa dilihat dari zahir penampilan, zahir keadaan, sehingga sahabat saja terhadap sahabat Nabi yang lainnya yang ada di medan jihad, yang wafat di medan jihad, dan Rasul SAW langsung pemimpin jihadnya, salah para sahabat Nabi dalam mengatakan fulan syahid. Dan Nabi mengatakan huwa finnar, dia masuk neraka. Terheran sahabat yang mendengar Nabi mengatakan fulan min ahli nar, diikuti. Kemana orang ini pergi, kemana dia bergerak, diikuti sampai habis peperangan. Karena terlalu banyak luka, ia tidak tahan dengan pedihnya luka di medan jihad. Akhirnya pedangnya diletakkan di bumi, tangkainya, apa namanya itu, gagangnya ditaruh di tanah, kemudian ujungnya ditaruh di perut, lalu dia bertelekan bunuh diri. Lalu datang kepada Nabi SAW, sadaqta ya Rasulullah, engkau benar wahai Rasulullah. Kan Rasulullah pakai wahyu. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Dan mengatakan fulan syahid mirip sekali dengan fulan wali. Pertama, bicara tanpa ilmu. Dua, kalau fulan benar-benar syahid pasti masuk surga, haram ke neraka, dan aneka ragam kemuliaan di akhirat yang luar biasa masuk ke dalam firman Allah tabaraka wa taala, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Dari mana kita memasukkan seseorang ke dalam bab itu tanpa ilmu? Hal yang sama perlakukan apabila kita bicara sebaliknya, wali syaitan. Jadi ketika berbicara tentang wali Allah, wali syaitan, ahlu sunnah tidak berbicara tentang siapa orangnya. Ingat, ahlu sunnah akan berbicara adanya wali-wali Allah, adanya wali-wali syaitan, adanya orang yang dekat kepada Allah, adanya orang yang dekat kepada syaitan, adanya orang yang mengajak kepada Allah, dan ada orang yang mengajak kepada jalan syaitan. Dan mereka tidak mengklaim fulan wali Allah atau fulan wali syaitan, enggak akan. Dan kaum muslimin, ini penting untuk kita ketahui bahwa ahlu sunnah tidak akan berani mengklaim sesuatu yang tidak mereka ketahui daripada nas Al-Quran dan Hadis. Apakah ada wali Allah? Ya. Apakah ada wali syaitan? Ya. Apakah wali Allah dan wali syaitan akan berperang? Ya. Nas di dalam Al-Quran ada. Dan tidaklah dunia ini terbentang, melainkan Allah berkehendak ada wali Allah dan wali syaitan yang selalu berperang. Baik perang hujjah sampai kepada perang fisik. Dan tidakkah sejarah dunia telah membuktikan bagaimana hal itu Allah takdirkan dari zaman Rasul kita tercinta sampai zaman kita sekarang. Auliaullah berperang, aulia syaitan berperang di saat diketahui siapa aulia Allah dan siapa aulia syaitan, dan orang yang mengajak kepada jalan Allah dan orang yang mengajak kepada jalan syaitan berperang.